Halo teman-teman rekam medis, perkenalkan saya Putri Cahya Briana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk menghitung indikator rumah sakit yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk menggambar grafik Berber-Johnson. Simak videonya ya. Dari rekapitulasi pasien rawat inap Rumah Sakit RMIK Jaya pada bulan Januari 2021 didapatkan data sebagai berikut. Sebelum kita menghitung indikator rumah sakit, kita perlu tahu dulu apa saja sih indikator rumah sakit itu. Oke, yang pertama yaitu BOR. BOR merupakan rata-rata penggunaan tempat tidur dengan rumus jumlah hari perawatan per jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam periode dikali 100%. Seperti kita ketahui di depan, jumlah hari perawatan yaitu 1317 dibagi 70 kali 31 kali 100%. Hasil yang didapatkan yaitu 60,69% dan dibulatkan menjadi 61%. Menurut grafik Berber-Johnson, nilai ideal yaitu 75-85%, sedangkan menurut Kemenkes nilai ideal yaitu 60-85%. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut grafik Berber-Johnson itu tidak ideal dan menurut Kemenkes yaitu ideal. Yang kedua yaitu loss. Loss merupakan rata-rata lama dirawat. Dengan rumus loss yaitu jumlah lama perawatan dibagi jumlah pasien keluar hidup dan mati. Jumlah lama perawatan yaitu 1333 dibagi 241 dan hasilnya 5,53 hari dan dibulatkan menjadi 6 hari. Menurut grafik Berber-Johnson, nilai ideal yaitu 3-12 hari, sedangkan menurut Kemenkes nilai ideal 6-9 hari. Jadi dapat disimpulkan menurut grafik Berber-Johnson ideal dan menurut Kemenkes juga ideal. Yang ketiga yaitu TOI. TOI adalah hari tempat tidur tidak terpakai. Dengan rumus TOI, jumlah tempat tidur kali periode dikurangi hari perawatan per jumlah pasien keluar hidup dan mati. Dan dapat dihasilkan yaitu 3,53 hari dan dibulatkan menjadi 4 hari. Menurut grafik Berber-Johnson, nilai ideal TOI yaitu 1-3 hari dan menurut Kemenkes nilai ideal juga sama, 1-3 hari. Jadi kesimpulannya, menurut GBJ dan Kemenkes sama-sama tidak ideal. Yang keempat yaitu BTO. BTO merupakan rata-rata penggunaan tempat tidur dengan rumus sebagai berikut. Dihasilkan 3,44 hari yang dibulatkan menjadi 3 hari. Menurut grafik Berber-Johnson, nilai ideal per bulan lebih dari 2,5 kali. Sedangkan menurut Kemenkes, nilai ideal per tahun 40-50 kali. Dapat disimpulkan bahwa menurut GBJ ideal, sedangkan menurut Kemenkes juga ideal. Selanjutnya yaitu NDR. Rumus NDR yaitu jumlah pasien meninggal lebih dari sama dengan 48 per jumlah pasien keluar hidup dan mati kali 1000. Diketahui jumlah pasien meninggal lebih dari sama dengan 48 jam yaitu 2 dan jumlah pasien keluar hidup dan mati 241 dikali 1000. Didapatkan hasil bahwa 8,2 per 1000 pasien keluar. Nilai tersebut yaitu ideal karena kurang dari 25 per 1000.
Selanjutnya yaitu GDR. GDR memiliki rumus yaitu jumlah pasien meninggal per jumlah pasien keluar hidup dan mati. Dengan jumlah pasien meninggal yaitu 5 dibagi jumlah pasien keluar hidup dan mati 241. Diperoleh hasil yaitu 20,74. Nilai tersebut merupakan nilai ideal karena kurang dari 45/1000 pasien. Selanjutnya, kita bisa menggambar grafik Barber-Johnson. Sebelum menggambar grafik Barber-Johnson, kita perlu menentukan titik koordinat. Dari data yang telah kita hitung, diketahui bahwa indikator Rumah Sakit RMIK Jaya meliputi BOR 61%, POS 6 hari, TOI 4 hari, dan PTO 3 kali. Untuk yang pertama yaitu BOR 61% dengan rumus Y sama dengan P per 10, X sama dengan Y min 10. Diketahui bahwa Y sama dengan 61 dibagi 10 dengan hasil 6,1 dan X sama dengan 6,1 min 10 dengan hasil 3,9. Yang kedua yaitu PTO. Pada PTO nilai X sama dengan Y dengan rumus periode per B, yaitu 31 dibagi 3 dengan hasil 10,3 dan dibulatkan menjadi 10. Jadi titik X, Y yaitu 10,10. Khusus untuk POS dan TOI memiliki nilai yang tetap dengan AFLOS merupakan sumbu Y dan TOI merupakan sumbu X. Setelah menentukan titik koordinat, selanjutnya kita bisa menggambar grafik Barber-Johnson. Dari Rumah Sakit RMIK Jaya periode Januari 2021 dengan AFLOS sebagai sumbu Y dan TOI sebagai sumbu X. Pertama, kita menggambar garis yang dibatasi BOR 61% dengan titik koordinat 4,6. Tarik garis lurus ke kanan dengan nilai Y sama dengan 6 dan garis lurus ke atas dengan nilai X sama dengan 4. Cari titik potong kedua garis, kemudian tarik garis dari pangkal sumbu ke titik potong. Garis ini menunjukkan BOR 61%. Selanjutnya masukkan Y sama dengan 10 dan X sama dengan 10, kemudian tarik garis lurus untuk menghubungkan kedua titik tersebut. Garis PTO bernilai 3,44. Tarik garis lurus ke kanan dengan nilai 6 sebagai loss dan tarik garis lurus ke atas dengan nilai 4 sebagai TOI. Selanjutnya, kita harus pastikan semua garis dapat bertemu pada satu titik yang sama, yaitu pada koordinat 4,6. Langkah selanjutnya, gambar daerah efisien yang dibatasi oleh berbagai indikator. Yang pertama, saya ambil contoh dari BOR 75%. Dengan kata lain, sumbu X yaitu 2,5 dan sumbu Y 7,5. Yang kedua yaitu TOI dengan nilai efisien 1-3. Daerah efisien juga dibatasi oleh AFLOS dengan interval 3-12. Setelah itu, arsir daerah efisien. Seperti yang kita lihat bahwa titik potong antara BOR, PTO, TOI, dan LOS tidak masuk ke dalam daerah efisien, sehingga dapat disemuakan
Angka indikator efisiensi di Rumah Sakit RMIK Jaya tidak efisien.